Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 382. Aku tahu bahwa kamu memiliki tubuh dao api sejati dan kamu tidak takut pada api. Tetapi jika token api suci diledakkan, tidak ada gunanya meskipun kamu memiliki tubuh dao api sejati. Pada saat itu, seluruh sekte api ungu akan lenyap, dan semua orang akan menjadi abu. Daegan berkata dengan galak. Tidak, token api suci itu tidak akan meledak sama sekali, kata Dev. Kenapa? Daegan tercengang. Karena token api suci milikmu hanyalah cangkang kosong, dan jiwa token api suci yang asli ada bersamaku. Setelah Dev mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya sedikit, dan jiwa token itu berdetak di telapak tangan Dev. Jiwa token? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Daegan tercengang. Ada banyak hal yang belum kamu dengar, kenapa aku masih harus memberitahumu? Setelah Dev selesai berbicara, jiwa token di telapak tangannya langsung melompat ke udara. Kekuatan hisap yang aneh langsung menyedot token api suci di tangan Daegan. Segera setelah itu, jiwa token mulai menyatu dengan token api suci. Ketika Daegan melihat ini, dia berusaha mati-matian untuk menghentikannya, tetapi dia menemukan bahwa hubungannya dengan token api suci telah hilang. Kali ini, Daegan menjadi panik, karena dia mengetahui bahwa apa yang dikatakan Dev ternyata benar. Dengan perpaduan jiwa token dan token api suci, seluruh token api suci telah dikendalikan oleh Dev. Dev melambaikan tangannya, dan token api suci kembali ke tangan Dev. Di saat yang sama, aura api sekte api ungu yang menakutkan juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat hilangnya aura api secara tiba-tiba, semua orang linglung, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika semua orang mendekat, mereka menyadari bahwa token api suci tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan itu sudah sampai ke tangan Dev. Anda harus tahu bahwa bukan masalah sederhana bagi token api suci untuk mengenali seseorang sebagai tuannya, dan tidak semua orang dapat membuat token api suci mengenali sebagai tuannya. Sekarang token api suci ada di tangan Dev, itu membuktikan bahwa token api suci telah mengidentifikasi Dev sebagai tuannya. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana token api suci bisa berpindah dari tangan Daegan ke tangan Dev? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua memandang Dev dengan tak percaya satu persatu. Yarden bahkan lebih terkejut dan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Bagaimana bisa token api suci berada di tangannya?" Daegan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh tubuhnya sudah lama bodoh, dan saat ini sudah ada ketakutan di matanya. Begitu seseorang diliputi oleh rasa takut di dalam hatinya, maka dia benar-benar selesai. Dev, aku kalah, aku mohon kamu bisa menyelamatkan nyawaku. Daegan sebenarnya mengaku kalah kepada Dev untuk memohon belas kasihan. Permohonan belas kasihan Daegan yang tiba-tiba membuat semua orang terlihat tercengang dan tidak mengerti apa yang baru saja dialami Daegan. Bahkan Yarden tidak menyangka bahwa putranya bahkan akan memohon belas kasihan. Selamatkan nyawamu. Ada ekspresi lucu di wajah Dev, dan token api suci di tangannya tiba-tiba meledak dengan aura api. Boom! Tubuh Daegan tiba-tiba diselimuti api, dan teriakan datang dari mulut Daegan. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuh Daegan terbakar menjadi abu. Yarden bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan putranya. Adegan itu sunyi. Daegan, di alam Mahayana, sebenarnya memohon belas kasihan kepada Dev, seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Jika seseorang telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa seorang biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat 5 dapat mengalahkan biksu dari alam Mahayana, mereka pasti tidak akan mempercayainya, dan mereka akan memarahi orang itu sampai mati. Tapi sekarang, mereka semua mempercayainya, karena mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Yarden menatap Daegan yang telah menjadi abu, ekspresi wajahnya membeku, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, berteriak. Nak, anakku. Yarden meraung. Bergemuruh. Potongan-potongan awan merah di langit mulai mengembun terus-menerus. Ditemani oleh guntur api yang menakutkan tiba-tiba turun, dan langsung menuju Dev. Dev, berhati-hatilah.
Setelah melihat ini, Tuan Lama melompat ke depan. Dia sudah lama waspada terhadap Yarden, orang ini pasti akan sangat marah ketika melihat putranya tewas. Tuan Lama melayang di atas kepala Dev, dan setiap aura meledak di tubuhnya, membentuk perisai pertahanan yang menakutkan. Yarden ini juga merupakan biksu di alam Mahayana, tidak sebanding dengan Daegan, yang baru saja dipromosikan ke alam Mahayana. Jika orang ini melakukan sesuatu pada Dev, Dev pasti tidak akan bisa menahannya. Terlebih lagi, Dev baru saja melewati pertempuran besar, dan dia tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Tuan Lama mengertakkan giginya dan menahan guntur api yang menakutkan. Meskipun kekuatan Tuan Lama tidak lemah dari Yarden, sangat disayangkan kesadaran spiritual Tuan Lama rusak dan dia belum pulih sepenuhnya, jadi kekuatannya tidak bisa meletus sepenuhnya. Dev menatap Lama yang berjuang untuk melawannya, dan dia berani bergerak di dalam hatinya. Tuan Lama, kamu tidak perlu membantuku melawan. Bahkan jika aku tidak bergerak, Yarden tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Setelah Dev selesai berbicara, token api suci di tangannya langsung meledak menjadi kembang api yang meroket. Guntur api langsung dikalahkan oleh kembang api, dan itu sama sekali tidak setingkat. Tuan Lama dan Yarden memandang Dev dengan kaget. Anda tahu, mereka semua telah menggunakan token api suci, dan mereka tahu betapa kuatnya token api suci dapat meledak. Tapi kembang api yang meroket barusan seharusnya tidak bisa meletus dari token api suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana token api suci bisa begitu kuat di tanganmu? Wajah Yarden dipenuhi rasa tidak percaya. Master Lama juga memandang Dev dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, Dev, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu api yang keluar dari token api suci? Master Sekte Lama, token api suci yang selama ini Anda anggap sebagai harta paling berharga dari Sekte Api Ungu sebenarnya hanyalah cangkang kosong. Ada jiwa token di dalamnya. Saat ini token api suci telah kehilangan jiwanya, jadi kekuatannya sudah banyak melemah. Aku secara tidak sengaja memperoleh jiwa token di sungai magma itu, jadi aku dapat dengan mudah mengidentifikasikan diriku sebagai pemilik token api suci ini, dan ia juga mampu meletus dengan api yang lebih kuat dari sebelumnya. Dev mengikuti Master Lama dan menjelaskan. Tapi Dev tidak mengatakan apapun tentang Shrius Hong. Jiwa token? Aku tidak menyangka bahwa token api suci juga memiliki jiwa token. Bahkan tanpa jiwa token, token api suci ini dapat disebut senjata suci. Sekarang ia memiliki jiwa token, kekuatannya mungkin akan sangat menakutkan. Tuan Lama berkata dengan kaget. Yarden sangat terkejut saat mendengar kata-kata Dev. Token api suci yang telah dia peroleh dengan susah payah ternyata hanyalah cangkang kosong. Pantas saja Dev tidak terlihat takut sama sekali saat Daegan memegang token api suci, dan dia terlihat percaya diri. Ternyata Dev telah memperoleh jiwa token sejak lama dan mengetahui bahwa token api suci hanyalah cangkang kosong. Saat ini, Yarden bertekad untuk membalaskan dendam putranya, tetapi menghadapi Dev dan pemimpin sekte lama, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Yarden mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia mencoba yang terbaik, hasil akhirnya adalah kematian. Tetapi jika dia melakukannya, Sekte Api Ungu tidak lagi memiliki tempat untuknya, dan tidak banyak muridnya yang akan mengikutinya. Lagi pula, orang-orang di dunia surga dan manusia semuanya tertarik pada kepentingan. Jika Yarden bukan Master Sekte dan meninggalkan Sekte Api Ungu dan tidak memiliki keuntungan, siapa yang akan mengikutinya? Dan ketika Yarden ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat suara gemuruh di langit. Bergemuruh. Cahaya hitam melesat ke langit, langsung menarik perhatian semua orang. Dan dalam cahaya hitam ini, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul langsung dari kehampaan. Membunuh sesepuh dari sekte wajah hantu saya, dan kemudian membunuh Daegan, apakah kamu mengira bahwa sekte wajah hantu saya bukan siapa-siapa? Orang yang datang tidak lain adalah Theoden Wei, pemimpin dari sekte wajah hantu. Melihat kemunculan tiba-tiba dari pemimpin sekte wajah hantu, wajah Master Lama menjadi sangat jelek, dan bahkan murid sekte api ungu lainnya pun sangat gugup. Tapi Yarden memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya.
Jika pemimpin dari sekte wajah hantu maju dan langsung membunuh Dev dan pemimpin sekte lama, maka sekte api ungu akan tetap menjadi miliknya. Dev, ambil kesempatan ini untuk melarikan diri bersama yang lain. Orang ini adalah pemimpin sekte wajah hantu. Namanya Theoden Wei. Dia adalah Master Alam Mahayana tingkat ketiga. Aku sudah puluhan tahun tidak bertemu orang ini. Aku mendengar dia telah mengasingkan diri, tapi aku tidak menyangka dia akan keluar dari pengasingan. Master Lama berkata kepada Dev dengan ekspresi jelek. Dia ingin Dev melarikan diri bersama murid-murid sekte api ungu, dan dia akan menemukan cara untuk menahan Theoden. Master Lama tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya, dan hasil akhirnya adalah kematian, tetapi bisa menyelamatkan begitu banyak orang dari sekte api ungu tidak sia-sia. Tuan Lama, itu hanya bayangan yang terbentuk, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukan tubuh aslinya yang ada di sini, jadi kita tidak perlu melarikan diri. Dev melirik Theoden dan berkata dengan tenang. Pemimpin sekte wajah hantu hanyalah bayangan, dan tidak mungkin dia bisa menggunakan seluruh kekuatan aslinya. Yo, meski aku hanya bayangan, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Ketika Theoden mendengar kata-kata Dev, dia mengangkat tangannya dan menampar Dev. Aura alam Mahayana meledak seketika, menyebabkan banyak biksu mengubah ekspresi mereka. Melihat ini, Master Lama ingin melawan, tetapi ditahan oleh Dev. Serahkan saja padaku. Dev tersenyum ringan, energi spiritual di tubuhnya meledak seketika, lalu dia mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan di kepalan tangan berkedip-kedip seperti matahari yang menyilaukan. Tinju cahaya suci. Setelah meninju, bayangan tinju besar menuju ke arah Theoden. Pukulan Dev benar-benar menghancurkan telapak tangan Theoden. Theoden sedikit terkejut. Setelah pertarungan sebenarnya, dia menemukan bahwa Dev, biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 5, memiliki kekuatan yang berbeda dari penampilannya. Nak, kamu membunuh Penatua Tu dan Deegan dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi. Kamu benar-benar memiliki kemampuan yang nyata. Tapi orang-orang yang kamu bunuh semuanya adalah anggota sekte wajah hantuku, jadi kamu harus memberiku penjelasan. Setelah Theoden selesai berbicara, ada dengungan di langit, dan kemudian pusaran di kehampaan muncul, dan segera wajah henti besar terbentuk. Wajah hantu ini sebesar bukit dan terus berputar. Terlebih lagi, mata dari wajah hantu itu tampak hidup. Mereka terus-menerus menatap Dev, seolah ingin melihat menembus Dev. Di bawah tatapan mata ini, yang lain menundukkan kepala, seolah-olah mereka telah terlihat jelas, dan tidak ada rahasia sama sekali. Tekanan tak terlihat terus terpancar dari wajah hantu itu. Setiap biksu merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh gunung dan sungai, dan pernapasan menjadi sangat sulit. Beberapa biksu dengan kekuatan rendah mulai tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bahkan Penatua Yu dan yang lainnya memiliki wajah jelek dan berjuang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Munculnya wajah hantu ini menyelimuti seluruh sekte api ungu di bawah tekanan. Aura yang kuat, mendominasi, dan menakutkan seperti itu membuat semua orang tidak berani bergerak sedikit pun. Wajah Master Lama juga sangat jelek. Mata semua orang dipenuhi ketakutan, dan tidak ada yang berani melihat wajah hantu itu. Hanya Dev yang mengangkat kepalanya, tanpa sedikit pun rasa panik di matanya. Anak yang baik, kamu memiliki tulang punggung yang cukup kuat. Setelah Theoden selesai berbicara, gelombang tekanan yang luar biasa datang langsung ke arah Dev. Sebagian besar bangunan dan tanah di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan ini dan runtuh satu demi satu. Tubuh Dev berdiri tegak tanpa membungkuk, dan dia bahkan tidak mengelak dari matanya. Pada saat yang sama, token api suci di tangan Dev meledak dengan semburan api, menahan tekanan ini. Dev memegang token api suci di tangannya, jadi dia terlihat sangat tenang. Faktanya, Dev masih memiliki seseorang untuk diandalkan, dan itu adalah Raja Iblis Awan Merah. Jika ini benar-benar menyangkut masalah hidup dan mati, maka dia akan mempertaruhkan segalanya dan membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya lagi. Sekarang Dev memiliki token api suci, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah dapat muncul di dunia ini di bawah perlindungan token api suci. Itu tidak perlu disembunyikan di lautan kesadaran Dev. Jika itu tidak cukup, itu hanya bisa muncul di aura api dari token api suci.
Jika tidak, jika sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah terungkap di dunia ini, dia mungkin akan musnah menjadi abu. Di ruang tertutup atau di lautan kesadaran, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah bisa bergerak. Melihat Dev mengangkat kepala dan dadanya, dia tidak takut sama sekali, sementara Theoden mengendalikan wajah hantunya dan terus memberikan tekanan. Ledakan. Dev hanya merasakan auranya mulai bertambah cepat, seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku, dan dia merasa seolah-olah seluruh langit menekannya. Kekuatan yang tak terlukiskan ini membuat semua tulang di tubuh Dev bergetar, tapi Dev masih berdiri. Terlihat Dev mengertakkan gigi, matanya merah, dan temperamen tubuhnya tercermin pada saat ini. Berbagai kekuatan spiritual di dalam tubuh terus beroperasi, dan aura api dari token api suci juga terus meletus, menahan tekanan ini untuk Dev. Nah, aura api dari token api suci ini dapat membantumu berlatih. Jangan sia-siakan di sini. Biarkan aku keluar dan membantumu mengatasinya. Kata Raja Iblis Awan Merah setelah Dev. Raja Iblis Awan Merah sekarang ingin meninggalkan lautan kesadaran Dev dan pergi ke dunia nyata untuk bersenang-senang. Tunjukkan saja wajahmu, tapi jangan berpikir untuk lari. Dev berkata. Kamu kentut, kecuali kamu, pria cabul, lautan kesadaranmu bisa mentolerirku, tapi pria mana yang bisa mentolerirku? Terlebih lagi, saya harus menunggu Anda membantu saya menemukan puing-puingnya. Tentu saja saya tidak akan lari. Raja Iblis Awan Merah berkata. Ya, kamu membuatnya dengan cepat. Orang ini hanyalah proyeksi bayangan. Kebetulan Anda hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, jadi itu adil. Dev berkata. Sial, kamu membandingkan sampah ini dengan aku, apalagi sisa jiwa yang tersisa, meski hanya tersisa satu helai rambut kaki, sampah tua ini bukanlah lawanku. Raja Iblis Awan Merah sedikit tidak senang. Patriark sekte wajah hantu ini hanyalah biksu 3 alam Mahayana, dan Dev benar-benar membandingkannya dengan Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja Raja Iblis Awan Merah tidak setuju. Jika Raja Iblis Awan Merah selesai saat ini, tatapan matanya akan membuat Theoden ini menghilang. Senior, saya hanya membuat analogi, mengapa kamu harus marah? Dev sedikit tercengang. Orang-orang dari alam surga ini benar-benar aneh dalam temperamen. Cepat keluarkan aku, berhenti merengek. Raja Iblis Awan Merah berkata. Bagus. Dev mengangguk, dan kemudian token api suci meledak dengan nyala api merah yang terlihat dengan mata telanjang. Nyala api meledak di udara, langsung membentuk perisai yang menyelimuti seluruh sekte api ungu. Kemudian Theoden juga diselimuti di dalamnya. Theoden terkejut, tapi kemudian mencibir. Nak, apakah kamu bodoh? Jika Anda ingin menolak paksaan saya, Anda harus mengisolasi saya. Sekarang setelah Anda menyelimuti saya secara langsung, bukankah ini membuat saya lebih mudah melakukannya? Dev menatap Theoden dengan senyum dingin dan berkata. Apakah aku bodoh? Anda akan tahu sebentar lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung memasang postur yang sangat tampan. Keluarlah. Setelah Dev selesai berbicara, kabut hitam muncul di atas kepalanya, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan perlahan muncul. Tapi lelaki tua itu tampak seperti bayangan, jelas gumpalan jiwa yang tersisa. Setelah melihat ini, Theoden tertawa, Nak, kamu menggunakan jiwa iblis di depanku. Bukankah ini pisau besar di depan Guan Gong? Tahukah kamu, sekte wajah hantu kami menghususkan diri dalam membesarkan jiwa iblis. Tepat pada waktunya, aku akan membangkitkan jiwa iblismu dan membiarkan aku menggunakan dia untukku. Theoden akan tertawa terbahak-bahak saat ini. Beri makan pantatmu, pena jahat, bisakah kamu memberiku makan? Raja Iblis Awan Merah awalnya meninggalkan Dev untuk mengenal laut dan bisa bergerak di dunia luar. Dia sangat senang. Tapi Theoden ini benar-benar mengucapkan kata-kata akan menggunakannya. Apakah Anda bercanda? Dapatkah Raja Iblis dari surga disimpan jika dia ingin menyimpannya? Theoden terkejut. Dia tidak menyangka bahwa jiwa iblis ini memiliki karakter yang agung, dan dia masih memiliki kesadarannya sendiri. Banyak jiwa iblis yang dibesarkan oleh sekte wajah hantu tidak memiliki otonomi, dan tidak mudah untuk mengendalikan mereka dengan kemampuan otonomi seperti ini. Tapi begitu jiwa iblis semacam ini dikendalikan, itu pasti kuat.
Tuan Lama dan Yarden memandang Raja Iblis Awan Merah saat ini. Mereka tahu bahwa ini seharusnya yang dikatakan Penatua Tu sebelum kematiannya, Dev memiliki jiwa iblis di lautan kesadarannya. Justru karena jiwa iblis inilah Penatua Tu dan murid-murid sekte wajah hantu dibantai oleh Dev. Kamu hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, tapi kamu berani menjadi sangat sombong. Ketika aku menaklukkanmu, kamu akan tahu betapa baiknya aku. Setelah Theoden selesai berbicara, wajah hantu besar tiba-tiba membuka mulutnya dan tersedot ke arah Raja Iblis Awan Merah. Itu hanya sisa jiwa, menurut dia dapat dengan mudah menghirupnya menjadi wajah hantu. Orang tua ini tidak bermain seperti ini selama ribuan tahun. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Raja Iblis Awan Merah tertawa ketika dia melihat Theoden hendak menaklukkannya. Awalnya, Raja Iblis Awan Merah bisa membuat wajah hantu Theoden menghilang dengan menghembuskan auranya, tapi dia ingin bermain dan tidak ingin Theoden menghilang begitu cepat. Jika Theoden menghilang dan Dev menyingkirkan perisai yang ditahan oleh token api suci, Raja Iblis Awan Merah akan kembali ke lautan kesadaran Dev. Meskipun wajah hantu itu membuka mulutnya yang besar dan terus mengisap dengan keras, Raja Iblis Awan Merah tetap tidak bergerak. Bahkan jika hanya sisa jiwa yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh seorang biksu alam Mahayana seperti Theoden. Bagaimana bisa? Anda hanyalah jiwa yang tersisa, dan wajah hantu saya telah menyerap jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak pernah gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah melihat ini, Theoden sedikit bingung. Itu karena kamu sebelum menyentuhku, kamu sudah lama gagal menyentuhku. Sungguh memalukan memiliki wajah yang jelek sepertimu dan memamerkan kekuatanmu. Cih. Raja Iblis Awan Merah meludah langsung. Tapi dengan seteguk ludah, wajah hantu Theoden menjadi hancur dalam sekejap seperti sambaran petir, dan wajah hantu seperti gunung menghilang seperti ini. Theoden menjadi bodoh. Orang lain melihat pemandangan ini dengan kaget di wajah mereka. Mereka tidak mengerti keberadaan seperti apa jiwa iblis yang tersembunyi di lautan kesadaran Dev ini. Hanya ada satu jiwa yang tersisa, dan itu sangat kuat, itu terlalu keterlaluan. Saya mengerti, saya mengerti. Tuan Lama mengerti pada saat ini. Mengapa Dev tidak takut pada jiwa iblis dari sekte wajah hantu, dan berani membiarkan jiwa iblis itu masuk ke lautan kesadarannya sendiri. Ternyata Dev tahu bahwa ada jiwa iblis yang luar biasa di lautan kesadarannya sejak lama, dan jiwa iblis lainnya masuk. Bukankah itu hanya mencari kematian? Kamu, siapa kamu? Dengan kekuatan seperti itu, dan hanya satu jiwa yang tersisa, bagaimana mungkin? Dan masih di lautan kesadaran anak ini? Theoden bertanya dengan kaget. Hanya ada satu jiwa yang tersisa, dan kekuatannya bisa seperti ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan Raja Iblis Awan Merah di masa jayanya. Tapi kekuatan menakutkan inilah yang juga dibunuh oleh orang lain, menghancurkan tubuh, hanya menyisakan sisa jiwa. Aku leluhurmu. Ketika Anda melihat saya, Anda harus menyembah 3 kali dan bersujud 9 kali, dan memanggil leluhur. Raja Iblis Awan Merah berkata sambil tersenyum. Tepatnya, Raja Iblis Awan Merah tidak salah. Sebagai anggota klan iblis, dia harusnya bisa terhubung. Oleh karena itu, Raja Iblis Awan Merah benar ketika dia mengatakan bahwa dia adalah nenek moyang Theoden. Mata Theoden sedikit menyipit, dia mengira Raja Iblis Awan Merah memarahi dirinya dan dengan sengaja mempermalukan dirinya. Karena kamu sangat sombong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelahnya, bayangan Theoden mengembun sedikit, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai terisi. Sial, aku bilang aku leluhurmu, dan kamu seharusnya menyembahku. Bocah gila sepertimu masih tidak tahu bagaimana menyembah. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran kepada keturunan yang tidak berbakti. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia menamparnya. Kabut hitam yang awalnya diisi Theoden menghilang dalam sekejap, dan seluruh sosoknya ditampar dengan kuat. Di depan Raja Iblis Awan Merah, Theoden menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki sedikit ruang untuk melawan.
Dan dia bisa merasakan bahwa Raja Iblis Awan Merah sedang bermain-main dengan dirinya, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak dengan tamparan barusan, bayangan hantu yang diproyeksikan oleh dirinya sendiri akan hancur sejak lama. Raja Iblis Awan Merah mendatangi Theoden, lalu meraih Theoden dengan mulut besar lainnya. Sosok Theoden tampak kosong. Theoden itu adalah seorang biksu tingkat 3 dari alam Mahayana. Meskipun itu hanya bayangan yang diproyeksikan dan bukan entitas, tapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tapi sekarang dia diguncang oleh jiwa iblis. Dan sepertinya Theoden tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Gigitan mulut ini langsung membuat Theoden tercengang, dan pada saat yang sama matanya penuh kengerian. Karena dia memperhatikan dari aura Raja Iblis Awan Merah yang sangat lemah bahwa dia bukan dari dunia surga dan manusia. Kamu, apakah Anda jiwa iblis Elisea? Theoden bertanya, gemetar. Bocah sepertimu masih memiliki beberapa visi. Orang tua itu adalah Raja Iblis dari alam surga, dan jiwa yang tersisa ini berasal dari alam surgawi, datang secara tidak sengaja. Bahkan jika lelaki tua ini hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, bukan berarti semut sepertimu dapat membicarakannya. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan dingin. Elisea. Raja Iblis. Mata Theoden membelalak dan dia takut hingga buang air kecil. Apa kau bercanda? Bertarung dengan Raja Iblis Elisea sendirian? Jangankan hanya ada satu jiwa sisa yang tersisa di sisi lain, bahkan jika hanya ada satu kesadaran ilahi yang tersisa di sini, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh biksu alam Mahayana sepertinya. Sekarang Theoden akhirnya mengerti mengapa Dev, seorang biksu kecil tingkat 5 alam kesengsaraan transendensi, sangat luar biasa. Selain itu, Penatua Tu dan Degan, para biksu dari alam Mahayana, semuanya mati di tangan Dev. Ternyata ada iblis seperti itu yang hidup di lautan kesadaran, sehingga Theoden bahkan takut kentut. Tapi Theoden tidak tahu bahwa Dev tidak selalu bergantung pada Raja Iblis Awan Merah. Selain kekuatan garis keturunan Dev sendiri, ada banyak hal yang bisa digunakan. Roh api, lonceng pola naga, busur Raja Dewa, dan binatang kecil yang menelan surga yang hanya tahu cara makan, tetapi tidak banyak bekerja. Jika si kecil ini bangun, dia bisa membunuh semua pihak. Pada saat yang sama, ruang asal di tubuh Dev adalah bintang-bintang di alam semesta, dan bintang-bintang asal yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu Dev untuk menyalakannya. Ini juga kelebihan Dev. Jadi Dev tidak selalu bergantung pada sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah. Theoden tidak mengetahui hal ini. Sekarang dia hanya tahu sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, Raja Iblis dari alam surga yang membuatnya takut hingga buang air kecil. Senior, leluhur, saya salah. Saya salah. Saya tidak tahu Anda adalah jiwa leluhur. Saya kasar dan telah menyinggung leluhur. Theoden menangis minta ampun. Biksu besar dari alam Mahayana tingkat 3, penguasa sekte wala hantu, tidak ada perbedaan seperti biksu kecil. Dan untuk sementara waktu, Theoden hanya bisa begitu membujuk, menangis saat ini. Melihat Theoden menangis, Raja Iblis Awan Merah langsung kehilangan minat. Saat bertemu Dev saat itu, Dev mengetahui identitasnya, dan sepertinya dia tidak takut hingga menangis. Orang di depannya ini benar-benar idiot, dan dia masih seorang patriark. Sial, kamu sangat memalukan bagi ras iblis saya, keluar dari sini. Raja Iblis Awan Merah tidak tertarik bermain lagi, jadi dia melambaikan tangannya secara langsung, dan bayangan hantu Theoden langsung menghilang. Pada saat yang sama, Theoden, yang berada di aula sekte wala hantu, membuka matanya, dahinya berkeringat dingin. Sekilas, seluruh tubuhnya sudah basah. Sekarang dia telah mengetahui sedikit, jadi dia tidak berani membalas dendam pada Dev lagi. Dan Yarden, melihat Theoden menangis seperti anjing buduk minta ampun, akhirnya menghilang secara langsung, seluruh orang ditutup matanya. Dia tidak mengerti bahwa identitas jiwa iblis di tubuh Dev ini benar-benar membuat Theoden takut hingga menangis. Baru saja, Raja Iblis Awan Merah memberitahu identitasnya, hanya Theoden yang bisa mendengarnya, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya sama sekali. Tapi apapun yang terjadi, Raja Iblis Awan Merah hanya menyesapnya, dan wajah hantu Theoden langsung hancur.
Inilah yang dia lihat dengan matanya sendiri. Kekuatan seperti ini, semua orang di hadapan mereka tidak memilikinya. Yarden tahu bahwa dia akan bernasib buruk hari ini. Tapi melihat token api suci di tangan Dev, Yarden juga cemburu. Itu seharusnya menjadi miliknya. Demi token api suci, dia mencoba yang terbaik, tetapi sekarang itu jatuh ke tangan Dev. Theoden pergi, dan seluruh sekte api ungu kembali tenang. Raja Iblis Awan Merah juga telah kembali ke lautan kesadaran Dev. Saudara junior, kamu sangat hebat. Lydia menatap Dev dengan kekaguman di matanya dan berkata. Penatua Yu, Casper dan yang lainnya juga mengepung Dev, dan semua orang memuji Dev. Yarden, sekarang putramu sudah mati, dan jelas kamu yang berkolusi dengan sekte wajah hantu, tapi kamu menjebak para tetua dan yang lainnya. Sekarang saya akan mengambil kembali hidup kamu dan memecat posisi Anda sebagai master sementara. Tuan Lama memandang Yarden dengan dingin dan berkata. Pecat aku? Mengapa saya harus dipecat? Kamu bukan lagi master sekte, dan aku bukan master sementara. Saya sekarang adalah master sekte api ungu yang sebenarnya, dan saya memiliki token api suci yang sudah mengenali saya sebagai tuannya. Yarden mendengus dingin. Token api suci yang mengenali kamu sebagai tuannya? Tuan Lama tersenyum, sekarang token api suci tidak lagi ada di tanganmu, tuan seperti apa kamu? Kamu tidak memiliki token api suci lagi, jadi kamu juga bukan master sekte. Mengapa Anda ingin menghapus saya? Menurut aturan, saya adalah penguasa terakhir sekte api ungu. Sebelum pengangkatan master baru, bahkan jika saya tidak memiliki token api, sayalah master sekte. Yarden mulai memanfaatkan celah dalam aturan sekte api ungu untuk membantahnya. Sekarang token api suci ada di tangan adik laki-laki, dia juga dikenali sebagai tuannya. Bukankah itu berarti saudara laki-laki junior menjadi master sekte baru? Lydia berkata. Tidak begitu juga. Dev sama sekali bukan murid sekte api ungu, dan token api suci tidak dapat dijangkau jika berada tangannya. Sebagai anggota sekte api ungu, kita memiliki kewajiban untuk melindungi token api suci agar tidak dibawa pergi oleh orang luar. Yarden mulai menghasut banyak murid dari sekte api ungu. Anda harus tahu bahwa token api suci sangat penting di hati para murid ini, jika tidak, master sekte tidak perlu token api suci untuk mengenali sebagai tuannya. Sekarang identitas Dev terungkap, dia bukan murid sekte api ungu, jadi tidak pantas untuk memegang token api suci. Bahkan jika token api suci mengenali Dev sebagai tuannya, Dev tidak diizinkan untuk membawa token api suci. Yarden sedang memanfaatkan celah ini, jadi dia bersedia melawan untuk sementara waktu. Jika dia mampu mengambil token api suci ke tangannya sendiri, itu akan selesai. Siapa bilang Dev bukan murid sekte api ungu saya? Tuan Lama bertanya secara retoris. Tentu saja bukan. Tak satu pun dari kita yang tahu apa kebajikan Penatua Yu. Dia pasti telah menerima uang Dev dan membawanya masuk. Selain itu, dengan dua tetua, tidak mungkin menjadi guru Dev. Yarden berkata. Ya, Penatua Yu benar-benar tidak bisa menjadi guru Dev, tapi aku bisa menjadi ayah mertua Dev. Dev dan putri saya sudah bersentuhan kulit dan telah menjadi menantu saya. Identitasnya lebih kuat daripada murid sekte api ungu. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan token api suci? Tuan Lama mendengus dingin. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit konyol. Kapan dia bersentuhan kulit dengan Lydia? Bukankah baru saja dia melihat Lydia mandi? Dunia surga dan manusia begitu aneh, hanya melihat gadis mandi, dan kamu harus menikah? Dev belum bisa mencernanya, dan dia ternyata adalah menantu dari Tuan Lama. Lydia tersipu ketika dia mendengar ayahnya mengatakan ini di depan umum, tetapi dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia. Dan murid api ungu lainnya iri dan cemburu pada Dev satu persatu. Anda tahu, Lydia adalah dewi di hati banyak pria. Jenis gadis yang sekilas bisa menggetarkan banyak hati pria. Dewi semacam ini benar-benar ditiduri Dev. Cemburu saat kamu memikirkannya. Adik laki-laki, kapan kamu meniduri kakak senior Lydia? Casper sangat bingung. Dia telah bersama Dev selama ini, dan dia tidak melihat Dev memiliki kesempatan.
Dev tersenyum tak berdaya, dan tidak menjawab Caspar. Pada saat ini, Yarden tercengang ketika dia mendengar kata-kata tuan lama itu. Dia tidak menyangka Dev bercinta bersama Lydia. Pikirkanlah saat itu, anak saya melecehkan Lydia sedikit, dan dia diusir dari sekte api ungu. Tapi sekarang Dev telah membobok celengan Lydia, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Itu hanya kata-kata sepihak kamu. Tidak peduli apa, token api suci ini tidak boleh berada di tangan Dev. Setelah Yarden selesai berbicara, dia benar-benar merebut token api suci dari tangan Dev. Orang ini ingin mengambil token api suci kembali ke tangannya. Di luar kendali. Menghadapi Yarden, Dev benar-benar menunjukkan penghinaan. Saya melihat bahwa di token api suci, aura api meledak, dan aura api yang mengerikan menghantam ke arah Yarden seperti gunung. Hahaha. Dev dengan kaget. Tubuh Yarden bergetar, hanya untuk merasakan tubuhnya terkekeh di bawah tekanan, dan dia berbaring di tanah dalam sekejap. Aura ini membuat Yarden tidak bisa bangun sama sekali. Yarden di alam Mahayana, berbaring seperti anjing saat ini. Yarden berjuang mati-matian, tetapi semakin dia berjuang, semakin sulit dia untuk bernapas. Pada akhirnya, Yarden berhenti berjuang, meskipun ada keengganan di matanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan lama memandang Yarden seperti itu, dan menghela nafas pelan. Yarden, kamu telah berada di sekte api ungu selama bertahun-tahun, dan putramu juga sudah mati. Hari ini aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu diusir dari sekte api ungu dan kamu tidak akan pernah diizinkan masuk ke sekte api ungu bahkan dalam satu langkah. Suara tuan lama jatuh, dan Dev menyingkirkan aura apinya. Wajah Yarden menjadi pucat, dan dia menatap Dev Chen tanpa daya. Kekuatan token api suci ini terlalu besar, dan Yarden tidak dapat menahannya. Tapi untungnya, dia masih bisa mempertahankan kultivasinya ketika dia akan diusir dari sekte api ungu. Penatua Tian, apakah kau bersedia meninggalkan sekte api ungu bersamaku? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu telah mengikutiku selama ini dan juga telah menyinggung Penatua Yu dan yang lainnya. Jika aku pergi, apakah kamu masih memiliki buah yang enak untuk dimakan, Penatua? Yarden ingin membawa sekelompok orangnya pergi. Pada saat ini, Penatua Tian dan yang lainnya sedikit takut. Meskipun mereka tidak ingin meninggalkan sekte api ungu, tapi setelah meninggalkan sekte tersebut, mereka tidak akan memiliki tempat tinggal tetap dan bahkan akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan sumber daya. Tetapi jika dia tidak pergi, Penatua Yu dan yang lainnya pasti akan membalas dendam, yang sungguh akan merepotkannya. Tepat ketika Penatua Tian dan yang lainnya ragu-ragu, Master Sekte Lama berkata, yang lalu biarlah berlalu, tetapi jika kalian ingin pergi, aku tidak akan menghentikan kalian semua. Jangan dengarkan dia. Jika kau tetap di sini, kau pasti akan mendapat balasan di masa depan. Yarden berkata dengan keras. Jika kau percaya padaku, kau bisa tetap tinggal. Tapi jika kau tidak percaya padaku, maka pergilah. Master Sekte Lama itu melambaikan tangannya dan meminta Penatua Yu dan yang lainnya untuk memberi jalan mereka. Melihat situasi ini, Penatua Tian dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian berlutut di tanah, kami mempercayai Master Sekte Lama dan bersedia tetap mengabdi untuk Sekte Api Ungu. Ketika Yarden melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa situasinya telah berakhir dan tidak ada yang mau mengikutinya lagi. Seperti kata pepatah, ketika pohon tumbang, monyetnya pun bubar. Sekarang dia bukan apa-apa, jadi bagaimana orang bisa mengikutinya? Oke. Yarden mengucapkan kata oke berturut-turut, dan akhirnya melompat keluar dari Sekte Api Ungu. Dia takut jika dia tinggal lebih lama, Master Sekte Lama akan berubah pikiran dan melawannya, yang akan menimbulkan masalah baginya. Setelah Yarden pergi, Dev Chen melihat ke arah Master Sekte Lama dan berkata, Master Sekte Lama, token api suci ini adalah harta paling berharga dari Sekte Api Ungu Anda. Saya hanya akan menggunakan token api suci ini untuk menyempurnakan teknik penggabungan api pamungkas dan mengembalikannya kepadamu. Token api suci ini adalah milik Sekte Api Ungu. Jika Dev Chen mengambilnya, perkembangan Sekte Api Ungu di masa depan akan terhambat. Dev Chen hanya datang ke sini untuk mempelajari teknik penggabungan api.
Meskipun token api suci ini adalah harta yang sangat bagus, Dev tidak boleh serakah. Dia telah mempelajari dua api pamungkas dari sekte api ungu, dan juga mempelajari tubuh Dao api sejati. Lebih penting lagi, dia juga mewarisi semua keterampilan Shrius Hong, master pertama sekte api ungu. Akan sedikit memalukan jika dia mengambil token api suci juga. Kalau begitu, bagaimana sekte api ungu akan berkembang di masa depan? Karena token api suci ini telah mengakuimu sebagai tuannya, maka kau adalah master sekte dari sekte api ungu kami ini. Bagaimana master sekte bisa menyerahkan token api sucinya? Master sekte lama itu berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, aku tidak bisa menjadi master sekte api ungu. Terlebih lagi, aku masih diburu oleh aliansi penyegelan iblis, yang akan membawa masalah pada sekte api ungu. Lagi pula, aku tidak punya tempat tinggal tetap dan tidak akan tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Itu tidak cocok sama sekali. Dev Chen menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi Master Sekte Lama tersenyum tipis, lalu memberi hormat langsung kepada Dev, beri hormat kepada Master Sekte baru kita. Ketika Penatua Yu dan yang lainnya melihat ini, mereka juga berlutut dan bersujud di tanah, hormat kepada Master Sekte baru. Casper, Zia dan yang lainnya semuanya memandang Dev Chen dengan penuh semangat. Adik laki-laki mereka sekarang menjadi master sekte baru, dan mereka semua berbahagia untuk Dev Chen. Dev memandang murid sekte api ungu yang sedang berlutut dan tersenyum tak berdaya. Dia sepertinya mengetahui niat master sekte lama itu, jadi dia berkata, baiklah, karena kalian semua memilihku, maka aku akan dengan enggan melakukannya. Oke, semuanya, bangun. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Casper bertanya sambil menunjuk ke arah Theseus yang masih ketakutan untuk berjalan. Dev melirik ke arah Theseus, yang membuatnya sangat ketakutan hingga dia bersujud. Penjarakan dia dulu. Orang ini memiliki kemampuan formasi yang bagus. Mari kita simpan dia untuk saat ini. Dev ingin menggunakan Theseus untuk menjelajahi detail sekte Liang Yi, tapi tidak sekarang. Sekarang Dev harus memanfaatkan waktu untuk berlatih teknik penggabungan api. Setelah menjelaskan secara singkat beberapa kata kepada Master Sekte Lama, Dev berkata, aku akan pergi ke Gunung Berapi Suci untuk berlatih teknik penggabungan api pamungkas. Segala sesuatu di dalam sekte harus tetap berada di bawah kendali Master Sekte Lama. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung melompat menuju Gunung Berapi Suci. Di ibu kota wilayah tengah. Putri Rubah, Scarlet Bai sedang duduk di singgasana istananya dengan ekspresi yang sangat serius. Helena dan Julian berdiri di samping Scarlet, masing-masing terlihat sangat jelek. Putri Rubah, pesawat terbang sudah siap. Ayo cepat pergi. Kita tidak akan bisa pergi ketika kota ini hancur. Jangan khawatir, selama Tuan Dev Chen kembali, saya yakin dia akan membantumu mengambil kembali kota kekaisaran. Julian membujuk Scarlet. Scarlet, jangan keras kepala. Jika Master kembali dan menemukanmu tewas dalam pertempuran, dia pasti akan sangat sedih. Tidakkah menurutmu Tuan sangat menyukaimu? Saat kita bersama, dia selalu tidur denganmu untuk waktu yang lama, kan? Helena juga membujuk Scarlet. Tapi Scarlet meneteskan air mata, menggigit bibirnya, wajahnya penuh ketakutan. Ini adalah wilayah negara yang akhirnya dia menangkan, tetapi sekarang akan direbut oleh negara lain. Tepat ketika Scarlet ragu-ragu, Nenek Xian bergegas masuk dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Ratu, orang-orang dari keluarga Feng akan segera tiba, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Perbukitan hijau masih di sini, jadi jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Kamu bisa berlindung bersamaku dulu. Kita akan kembali suatu hari nanti. Nenek Xian membujuk Scarlet. Scarlet memandang Nenek Xian yang dipenuhi bekas luka, dan akhirnya mengangguk. Dia tidak ingin melihat Nenek Xian, yang telah merawatnya sepanjang hidupnya, mati di sini. Setelah Mervin mati, keluarga Feng tahu bahwa harapan mereka untuk bekerja sama dengan kota kekaisaran hancur, jadi mereka mengumpulkan banyak orang untuk menyerang kota kekaisaran. Di belakang keluarga Feng adalah aliansi penyegelan iblis, dan ada rumor bahwa Dev Chen berada di kota kekaisaran, jadi begitu banyak orang yang tertarik menuju ke kota kekaisaran. Sekarang kota kekaisaran akan dihancurkan. Saat itu terjadi, Scarlet tidak akan bisa pergi bahkan jika dia menginginkannya.
Scarlett mengikuti Helena dan yang lainnya naik ke pesawat, dan kemudian dengan cepat terbang menjauh dari kota kekaisaran. Karena tidak ada yang menyangka akan ada sebuah pesawat di kota kekaisaran, tidak ada yang menghentikan pesawat itu untuk sementara waktu. Scarlett memandangi reruntuhan kota kekaisaran dan mayat orang-orangnya, dan hatinya terasa seperti pisau yang dipelintir. Kemana kita akan pergi sekarang? Julian bertanya. Lagi pula, Julian tidak terlalu mengenal wilayah tengah. Dia hanya pernah mengunjungi keluarga Ji di wilayah tengah. Pergi ke wilayah barat. Sebelum aku tiba di kota kekaisaran, aku berasal dari wilayah barat. Ayo pergi ke rumahku untuk bersembunyi, kata Nenek Zen. Nenek Zen, apakah kamu berasal dari wilayah barat? Mengapa aku belum pernah mendengar kamu membicarakannya? Scarlett sedikit terkejut. Aku sudah meninggalkan rumah selama beberapa dekade, aku hanya tidak ingin menyebutkannya. Nenek Zen tersenyum pahit. Jelas sekali, ada alasan mengapa Nenek Zen pergi, jadi dia tidak pernah menyebutkannya. Jika dia tidak menghadapi situasi ini kali ini, Nenek Zen mungkin tidak akan mengatakannya. Saat itu, Nenek Zen ditinggalkan di kota kekaisaran karena keterampilan medisnya yang luar biasa. Hanya ada sedikit biksu dan alkemis di antara ras manusia, belum lagi ras binatang, jadi Nenek Zen dibawa ke kota kekaisaran karena alasan ini. Bagaimana kita memberitahu Master? Dia masih di Sekte Api Ungu. Jika dia pergi ke kota kekaisaran untuk mencari kita, bukankah dia akan jatuh ke dalam jebakan? Helena bertanya. Saya tidak dapat menghubungi Tuan Dev Chen menggunakan slip giok transmisi suara. Saya kira dia sedang berlatih saat ini. Saya akan menghubungi dia dengan slip giok transmisi suara ketika saya punya kesempatan, kata Julian. Pesawat itu terbang menuju wilayah barat, tapi untungnya keluarga Feng tidak mengejarnya. Saat ini, Dev Chen sedang duduk di gunung berapi suci, dengan mata sedikit tertutup, terengah-engah, memegang token api suci di tangannya dan memeluknya di dadanya. Berdengung. Aura api terus memenuhi udara, dan kemudian di dalam aura api ini, aura yang agung, luas, dan murni mengalir. 6 jenis api pamungkas terus berputar di sekitar Dev Chen. Ledakan. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, dan situasinya menjadi terbalik. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak orang di Sekte Api Ungu melihat ke arah gunung berapi suci. Ayah, sudah 3 hari berlalu, apakah adik Dev akan baik-baik saja? Lydia melihat perubahan mendadak di gunung berapi suci itu dan bertanya dengan prihatin. Aku juga tidak tahu, tapi saat aku menggabungkan api pamungkas, sepertinya tidak ada pergerakan sebesar itu. Mungkin karena Dev memiliki terlalu banyak api pamungkas. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Master Sekte Lama memimpin Lydia dan yang lainnya langsung ke gunung berapi suci. Ketika mereka tiba di kaki gunung berapi suci, semua orang melihat ke atas dan terkejut menemukan 6 warna awan keberuntungan yang berbeda muncul di langit. Awan keberuntungan ini berkumpul di gunung berapi suci. Segera setelah itu, awan keberuntungan dengan warna berbeda ini mulai menyatu. Api di sekitar tubuh Dev juga melindungi dan menyatu. Di atas kepala Dev, bintang asal muasal api tiba-tiba muncul, bersinar terang. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan bintang-bintang menjadi terang dan indah seperti galaksi. Cahaya ribuan bintang terus berkumpul, dan kemudian dituangkan ke dalam bintang asal Dev. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terengah-engah dan tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa inilah aura asal muasal api. Tapi bagaimana Dev bisa memiliki begitu banyak asal muasal api sekaligus? 6 jenis api bergabung, dan kemudian berubah menjadi kekuatan sejati dan dituangkan ke dalam bintang asal. Aura di tubuh Dev pun meningkat pesat. Awan keberuntungan berwarna-warni perlahan menghilang, dan esensi api terakhir yang murni dan tak tertandingi perlahan jatuh dari kepala Dev ke tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Dev langsung meraung. Saat gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke sekeliling, awan keberuntungan yang baru saja menyebar di atas kepala benar-benar mengembun. Namun, kali ini bukan awan keberuntungan, melainkan awan guntur dan bencana yang gelap seperti tinta. Sial, apakah adik laki-laki akan menerobos lagi? Casper menjadi gila saat melihat adegan ini.
Dev jelas baru saja menerobos, dan baru beberapa berlalu dan dia akan menerobos lagi. Penatua Yu memelototi Casper dengan tajam dan berkata, "Brengsek, dia adalah Master Sekte, bukan adik laki-lakimu." Iya, dia Master Sekte. Master Sekte sangat hebat, kenapa dia bisa menerobos begitu cepat?" Casper mengubah kata-katanya berulang kali. Master Sekte Lama, Lydia dan yang lainnya juga terkejut. Namun awan kesengsaraan Guntur ini sangat nyata, terlihat Guntur menyambar, dan kesengsaraan Guntur segera turun dari langit. Dev sendiri tidak menyangka bahwa menggunakan token api suci ini untuk menggabungkan api akan meningkatkan levelnya secara instan. Ini hanyalah 6 jenis api pamungkas. Jika dia memiliki lusinan api pamungkas, bukankah dia dapat mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi dalam satu gerakan? Kesengsaraan Guntur turun satu demi satu, menghantam Dev terus-menerus. Dev tidak hanya bersemangat saat ini, tetapi juga merasakan sedikit rasa sakit dari kesengsaraan Guntur. Setelah badai petir berlalu, tubuh Dev melesat ke udara. Aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 meliputi seluruh gunung berapi suci. Melihat token api suci di tangannya, Dev merasa sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa sejumlah besar energi akan terkumpul di token api suci ini, yang tiba-tiba mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Namun, setelah Dev meningkatkan levelnya, aura pada token api suci jelas jauh lebih lemah. Kesadarannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan Dev melihat bahwa di ruang asalnya, bintang asal-muasal api memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Dev turun perlahan, auranya yang tertahan masih belum mampu menutupi kekuatan tekanan di tubuhnya. Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6 memiliki tekanan alami. Itu membuat orang bergidik. Dev, kamu sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan bisa menggabungkan api pamungkas dan bahkan meningkatkan wilayahmu. Lydia berlari dengan gembira dan berkata, "Dev, selamat. Hanya dalam 3 hari, kamu telah mencapai level baru lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Master Sekte Lama mengucapkan selamat. Ini semua berkat bimbingan Master Sekte Lama dan token api suci ini, jika tidak, saya tidak akan bisa meningkat secepat ini. Dev berkata sambil tersenyum. Faktanya, Dev tahu bahwa alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat berkaitan erat dengan Shrius. Shrius mewariskan keterampilan seumur hidupnya kepada dirinya, dan dengan berkah dari token api suci, wajar jika kekuatan Dev meningkat dengan cepat. Kamu terlalu rendah hati. Ini semua karena bakatmu yang luar biasa. Sekarang kamu adalah Master Sekte Api Ungu. Bagaimana Sekte Api Ungu berkembang di masa depan, itu tergantung padamu. Tidak, posisi saya sebagai Master Sekte hanya sementara. Setelah saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi. Saat itu, saya akan menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada kakak senior Lydia, kata Dev cepat. Dia berpikir bahwa Master Sekte Lama menjadikannya Master Sekte hanya untuk menyerahkan posisinya kepada Lydia. Jika Master Sekte Lama menyerahkan posisinya kepada Lydia sendiri, dia mungkin takut beberapa tetua akan merasa tidak puas. Bagaimanapun, posisi Master Sekte Api Ungu bukanlah dari keturunan seperti negeri Konoha. Agak tidak pantas bagi Master Sekte Lama untuk mewariskannya kepada putrinya sendiri. Sekarang jika Dev meneruskannya ke Lydia, ketidakpuasan orang lain bisa dibungkam. Dev memahaminya seperti ini, tetapi dia salah memahaminya. Master Sekte Lama tidak bermaksud demikian. Dia benar-benar ingin Dev menjadi Master Sekte. Lydia adalah seorang wanita. Cepat atau lambat dia akan menikah, jadi dia tidak cocok menjadi Master Sekte. Kecuali kamu menikah dengan Lydia, maka dia dapat berbagi tanggung jawab untukmu. Itu tidak mungkin. Dev melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tidak bisa menikah dengan Lydia. Dev berjanji bahwa pernikahan pertama pasti untuk Yuki. Meskipun keberadaan Yuki sekarang tidak diketahui, Dev sangat yakin bahwa Yuki sedang menunggunya. Meskipun Dev memiliki banyak wanita dan banyak dari mereka dekat satu sama lain, dia tidak akan memberikannya kepada wanita lain untuk pernikahan pertamanya. Apa, menurutmu aku tidak cukup baik untukmu? Lydia bertanya dengan sedikit sedih saat dia melihat ini. Tidak, kakak senior memiliki sosok yang indah dan kulit yang halus, dan Anda juga sangat cantik. Setiap pria pasti akan jatuh cinta.
Hanya saja aku sudah punya pacar, dan aku punya banyak wanita di dekatku, dan kami sudah melakukan hubungan badan, jadi aku tidak layak untuk kakak senior. Dev dengan cepat menjelaskan. Ketika Lydia mendengar ini, dia langsung tertawa. Dia mengira Dev meremehkannya. Master sekte lama juga tertawa dan berkata, "Hahaha. Apa bedanya? Karena kamu belum bisa menikahi Lydia sebagai istri, kamu bisa membiarkan Lydia menjadi wanita di dekatmu dulu. Di dunia surga dan manusia ini, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, dan mereka saling menguatkan. Menumbuhkan cinta bersama adalah hal yang normal. Bagaimanapun, itu akan membantu meningkatkan kekuatanmu status. Dunia surga dan manusia tidak mempedulikan status. Kamu hanya perlu memiliki aku di hatimu." Lydia mendekati Dev dan berinisiatif untuk memegang tangan Dev. Ini membuat Casper dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wanita yang bahkan tidak berani mereka impikan, akan mengambil inisiatif untuk mendekati Dev saat ini, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya sendiri. Inilah kesenjangannya, kesenjangan antar biksu jenius dan biksu biasa. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang telah mengambil inisiatif sejauh ini. Terlebih lagi, Lydia sangat menarik. Ketika Dev memikirkan malam itu, ketika dia tidak sengaja melihat tubuh Lydia tanpa busana, Dev masih merasakan cacing berototnya meronta. Ketika semua orang kembali ke sekte api ungu, Dev segera pergi mencari Theseus yang dipenjara. Theseus dipenjarakan di ruang bawah tanah sekte api ungu, dan ada formasi sihir yang dibuat oleh penatua Cui di sekelilingnya. Pada saat ini, Theseus berantakan dan dia telah kehilangan semangat tinggi yang dia miliki di awal. Setelah mendengar suara langkah Dev mendekat, Theseus perlahan berkata, "Kamu akhirnya sampai di sini. Apakah kamu sudah menungguku?" Dev sedikit terkejut. "Tentu saja, kalau tidak, menurutmu formasi sihir kecil ini bisa menjebakku?" Theseus mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Dev melihatnya sekilas dan tertawa. Formasi ini benar-benar tidak dapat menjebak Theseus. Bersambung ke episode 383. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.